Salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita ketika akan mendengarkan sabda Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang Kau utus bagi kami, sehingga kami mengerti sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kehidupan kita pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 146 ayat pertama sampai dengan ke-10. Demikian firman Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda. Ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ia Sion, turun-temurun. Haleluya. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap hari kita pasti pernah diperhadapkan dengan kondisi di mana kita membutuhkan pertolongan ketika ada permasalahan di dalam hidup ini. Akan tetapi sering sekali kita dalam menjalani hidup ini, kita menjadikan manusia menjadi sumber pertolongan. Dalam sabda Tuhan ini, di mana pemazmur senantiasa mempermuliakan Tuhan, senantiasa percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dan bahkan senantiasa menjadikan Tuhan sebagai sumber pertolongan satu-satunya di dalam kehidupan. Namun, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cara pemazmur dengan cara kehidupan kita sering sekali berbanding terbalik. Kenapa kami katakan berbanding terbalik? Kalau pemazmur dia menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber penolong di dalam kehidupannya, ketika persoalan, ketika kemelut, ketika banyak permasalahan dihadapi. Tapi kita sering sekali persoalan datang kepada kehidupan kita, maka kita menjadikan manusia sebagai sumber penolong.
Ada beberapa tipe yang terjadi di kehidupan orang percaya dalam seruannya meminta pertolongan. Yang pertama, ada orang ketika ada persoalan datang ke dalam kehidupannya, dia minta pertolongan kepada orang sendiri, kepada backingan, kepada orang berpangkat. Karena boleh kita lihat, kalau sudah ada orang berpangkat di belakang kita, apapun masalah kita seakan-akan kita anggap semuanya bakalan bisa diselesaikan. Ada orang juga yang meminta pertolongan itu dengan uang. Dengan banyaknya uang, maka dia pikir semua masalah di dalam kehidupannya pasti bisa teratasi. Dan ada juga orang ketika dia menghadapi pergumulan, dia minta pertolongan kepada roh orang yang sudah mati atau kepada ilmu gaib, kepada dunia, kepada kekuatan kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Nah, dan yang terakhir ada orang yang hanya kepada Tuhan. Tetapi lewat pemazmur ini, Tuhan mau mengingatkan kita. Pemazmur mau menegaskan kepada setiap orang yang percaya. Dia katakan, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Karena apa? Karena apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Yang kalau disederhanakan, pemazmur mengatakan, kalau engkau percaya kepada manusia, itu tidak ada artinya. Kalau engkau hanya percaya kepada dunia ini, itu akan menjadi kesia-siaan bagimu. Jadi satu-satunya sumber pertolongan yang ada di dalam kehidupan kita adalah Tuhan. Dalam ayat kelima, dalam kebenaran firman Tuhan ini, jelas pemazmur katakan, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Berbahagia. Kenapa orang yang minta pertolongan kepada Tuhan atau yang menjadikan Tuhan sebagai sumber penolong dalam kehidupannya berbahagia? Jelas dikatakan bahwa Tuhan yang menjadi sumber penolong atau Allah Yakub yang kita percaya dalam kehidupan kita, dia akan menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan, dia akan bagi orang-orang yang diperas, dia akan memberikan roti kepada orang-orang yang lapar, membebaskan orang yang terkurung, membuka mata orang buta, menegakkan orang yang tertunduk dan mengasihi orang-orang benar. Bahkan Tuhan akan menjaga orang asing, yatim piatu dan janda. Artinya satu kuasa yang dimiliki oleh Tuhan lebih besar daripada semua kuasa yang ada di dunia ini. Satu kuasa yang dimiliki oleh Tuhan mampu memberikan kedamaian kepada setiap orang yang percaya kepadanya, mampu memberikan kebahagiaan kepada setiap orang yang menjadikan dia sebagai sumber satu-satunya penolong di dalam kehidupannya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang Tuhan kasih, kita harus bersyukur untuk segala kebaikan yang telah Tuhan nyatakan ke dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang Tuhan kasih, dalam tema khotbah kita ini katakan ibadah yang disertai rasa cukup. Apa yang harus disampaikan kebenaran firman Tuhan ini kepada kita? Yang pertama sekali, firman ini kita mau diingatkan supaya orang yang beribadah kepada Tuhan dia tahu bersyukur. Banyak sekarang ini Bapak Ibu yang Tuhan kasih, dia beribadah kepada Tuhan, tapi Tuhan yang dia kenal itu sebenarnya bukan Tuhan yang sesungguhnya. Artinya apa? Dia tahu ada Tuhan, tapi dia tidak pernah bersyukur dalam kehidupannya. Dia tahu ada Tuhan, tapi dia tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan. Tapi orang yang percaya, dia beribadah kepada Tuhan, dia bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan cukupkan segala kehidupannya. Itu pertama. Yang kedua Bapak Ibu yang Tuhan kasih, lewat firman ini kita mau diingatkan supaya orang yang sudah merasakan pertolongan Tuhan harus beribadah. Nah Bapak Ibu yang Tuhan kasih, banyak orang
Sekarang ini dia sudah merasakan pertolongan Tuhan. Bukan karena kekuatannya anaknya bisa sekolah, bukan karena kehebatannya anaknya bisa ia dapat cita-cita yang diharapkan, bukan karena kekuatannya ada yang lebih dia miliki daripada orang lain. Tapi dia tidak beribadah kepada Tuhan. Tapi lewat firman ini, Bapak Ibu semuanya, kita semuanya mengingatkan, kalau engkau katakan bahwa engkau sudah ditolong Tuhan dalam segala pergumulanmu, maka engkau harus beribadah hanya kepada Tuhan. Karena pertolongan yang kita rasakan itu benar-benar nyata. Kita miliki di dalam Yesus Kristus. Kristus menjadi sumber penolong satu-satunya bagi kehidupan kita. Kristus menolong kita dari segala keterpurukan kita. Maka lewat firman ini kita mau diingatkan, orang yang beribadah disertai rasa cukup, dia menjadikan Tuhan sebagai penolong di dalam kehidupannya. Dia tidak lagi bersungut-sungut. Dia tidak lagi selalu membanding-bandingkan segala sesuatu dalam kehidupannya. Dia bersyukur untuk segala sesuatu yang dia miliki dalam kehidupannya. Dia merasa cukup. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, sebagai penutup di dalam kebenaran firman Tuhan ini, ada sebuah ilustrasi. Ada seorang yang kaya raya. Dia melihat seorang orang miskin yang lewat di sekitarnya. Apa yang dia katakan? Dia katakan, dia bersyukur dalam hatinya. Dia berkata, Tuhan itu baik sekali dalam kehidupanku. Aku bersyukur karena hidupku dengan segala sesuatu yang kubutuhkan, bahkan yang kuinginkan, Tuhan ada. Tidak seperti orang yang miskin. Tadi aku bersyukur aku tidak miskin katanya. Lalu orang miskin yang lewat itu berjalan. Dia melihat seorang gembel duduk di pinggir jalan. Apa yang dia katakan? Tuhan, aku bersyukur. Sekalipun aku miskin, tapi aku masih punya rumah. Walaupun aku miskin, tapi aku masih punya tempat tinggal dan keluarga. Lalu beberapa saat, gembel yang duduk di pinggir jalan itu, dia melihat ambulan yang mengantar orang sakit. Apa yang dikatakan gembel itu? Tuhan, aku bersyukur. Walaupun aku gembel, aku tidak punya rumah, tetapi aku masih sehat. Lalu sampai di rumah sakit, yang dibawa orang sakit yang di ambulan itu masuk ke ruangan. Di sana orang sakit itu melihat ada jenazah, ada orang yang meninggal. Dia katakan, Tuhan, aku bersyukur. Sekalipun aku sakit, aku tidak mati. Terima kasih Tuhan. Nah, orang mati itu tidak bersyukur lagi. Yang artinya Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ternyata setiap orang di dalam kehidupan ini bisa bersyukur, tahu bersyukur. Dan memang harus demikian. Hanya orang mati yang tidak bersyukur. Maka ketika engkau di dalam kehidupan hanya bersungguh-sungguh, engkau tidak bersyukur, engkau merasa selalu berkekurangan, berarti sesungguhnya engkau sudah mati. Tapi ketika kita katakan kita masih hidup dalam Tuhan, tunjukkan hidupmu itu dengan cara bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur merupakan sebuah kesadaran akan kebaikan yang kita rasakan dalam pertolongan Tuhan di dalam hidup ini. Bersyukur merupakan cara kita juga mempermuliakan Tuhan. Bersyukur merupakan cara kita menyadari bagaimana indahnya hidup di dalam Tuhan. Maka lewat firman ini kita mau diingatkan, setiap orang harus menjadikan Tuhan sebagai sumber pertolongan dalam kehidupannya. Dan harus percaya bahwa Tuhan menolong kehidupannya. Maka harus yakin juga bahwa dia harus bersyukur karena dia masih hidup di dalam Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan yang Maha Baik.
buat kebaikan, kemurahan, dan penyertaan Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Kami tahu Bapa, Engkau adalah penolong di dalam kehidupan kami. Ajar kami Bapa untuk senantiasa membuktikan pertolongan Tuhan dengan cara kami bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Bahkan pada saat ini kami berdoa buat setiap orang yang di dalam pergumulan, Tuhan tolong mereka. Buat setiap orang yang berkekurangan, Tuhan cukupkan mereka. Terima kasih Bapak. Bahkan orang yang sakit, kami percaya tangan Tuhan akan Tuhan ulurkan untuk menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Shalom. Salam sehat, Tuhan memberkati.